Selamat datang kembali. Kita akan membahas first order logic. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang deductive system. Akan ada dua topik, yaitu sistem Gensen dan sistem Hilbert. Pada sistem Gensen di first order ini sama dengan sistem Gensen di propositional logic, di mana nanti akan ada satu aksiom dan beberapa aturan inferensi. Nah, aksiomnya sama, yaitu yang disebut aksiom di sini adalah formula yang mengandung komplementari literal, pasangan komplementer. Jadi itu yang akan disebut sebagai aksiom. Kemudian untuk rule inferensinya tetap memakai alpha beta, dan kemudian ditambah oleh dua aturan lain, yaitu sigma dan gamma, maksud saya gamma dan delta, ini dibaca gamma, nah ini dibaca delta. Pada aturan gamma dan delta ini terkait dengan assign konstanta, bagaimana assign konstanta ke dalam sebuah variabel. Jadi kalau ada eksistensial x predikat ax, ketika diberikan nilai konstanta a, maka dia diperoleh adalah a, predikat a. Begitu juga dengan negasi universal x, ax, maka akan diperoleh negasi predikat a. Begitu juga untuk delta, universal x predikat ax, ketika desain dengan konstanta a, maka diperoleh a predikat a. Demikian juga untuk negasi eksistensial x predikat ax, maka diperoleh negasi predikat a. Nah, seperti ini dua formula tambahan yang menjadi pembeda dengan ketika Gensen di propositional logic. Ini adalah contoh, sebuah contoh bagaimana sebuah formula di assign dengan konstantanya dengan sebuah variabelnya dengan sebuah konstanta, Jadi ini untuk mereview kembali yang sebelumnya. Jadi ini ada sebuah formula dan negasinya. Ini kemudian ada sebuah formula universal, kemudian menggunakan alpha beta diperoleh ini, kemudian ini ada cabang, karena ada atau maka dia cabang dua, satu cabangnya di sini, satu cabangnya di sini. Nah, kemudian dari cabang ini, dari cabang ini kemudian di-assign nilai A, karena ini ada universal di masing-masing di-assign nilai A, maka didapat yang ini. Dan di sini universalnya, universal A itu universalnya sudah hilang. Nah, kemudian berikutnya yang dikerjakan adalah universal x yang ini, dan universal x yang ini, di sini ada p, predikat p, di sini ada predikat q. Nah, sekarang diberi nilai a, jadi seperti ini juga diberi nilai a, di predikat q seperti ini.
Ya, karena ini ada clashing, ini tentu close ya, ini juga ada clashing antara key dan negasi key ya, maka ini juga close ya. Ini contohnya, contoh bagaimana kita mengesain nilai ya. Ini mengulang yang topik yang sebelumnya ya, topik yang sebelumnya. Nah kemudian ini adalah proses ya, proses proof ya, proof tree ya, dari dibalik ya, dari dua subformula ini akan dibentuk lagi dia menjadi formula asalnya ya. Tujuannya seperti itu, dia akan dibentuk lagi menjadi formula asalnya. Nah, jadi di sini ada subformula 1 dan subformula yang kedua ya. Nah ini masing-masing dirunut lagi ke formula asalnya ya. Jadi yang pertama adalah ini ya, yang akan dirunut kembali ya, yang bagian yang ini dan bagian yang ini ya, yang di garis bawah ini. Jadi ini masing-masing akan dirunut kembali ya. Jadi karena ini negasi PA, maka ini akan dihilangkan ya, sehingga quantifier tinggal quantifier AX PX ya, predikat PX. Ini juga dihilangkan ya, yang ini ya maksud saya, yang dihilangkan sehingga kita peroleh universal AX QX ya. Selanjutnya ini yang diubah, ini akan kita ubah PAQA. Di sini ada PAQA. Baik, tanda koma di sini ya. Ini kalau dilihat dari sebelumnya ya, ini dimaknai sebagai sebagai atau gitu ya, sehingga ini kita kembalikan lagi ke formula asalnya ya, menjadi atau. Kemudian ini kita akan hilangkan konstantanya ya, sehingga dia kembali menjadi quantifier ya. Dalam hal ini quantifiernya adalah universal dan universal ya. Jadi kita sudah peroleh quantifiernya adalah universal dan universal gitu ya. Nah selanjutnya ini karena ini sudah sama ya, ini juga sama ya, ini persis sama, maka karena ini cabang digabungkan lagi sehingga di sini kita peroleh operator atau gitu ya. Artinya ini dan yang ini atau ini dan yang itu gitu ya. Jadi ini dari sini kita menggunakan alfa beta ya, alfa beta kita dapat lagi formula yang ini. Nah jadi ini proof ya, proof tree, mengembalikan lagi ke fungsi asalnya dengan mengubah konstanta ya, konstanta yang ada menjadi kembali lagi menjadi variabel-variabel. Nah ini salah satu contoh ya bagaimana pembuktian dalam Gensen gitu ya, pembuktian dalam Gensen. Yang diminta di sini adalah ini diberikan sebuah formula ya, formula universal X, A maka BX ya, A maka A maka universal X BX. Ya, di sini digunakan dua aksiom ya, aksiom 1 dan 2. Nah ini kenapa disebut aksiom? Karena di situ ada predikat A, kemudian negasi predikat A, sehingga ini disebut aksiom. Demikian juga yang aksiom yang kedua, di sini ada predikat BA
dan di sini ada BA, dan ini adalah formula yang mengandung clashing literal gitu ya, clashing yang saling clash sehingga disebut dengan aksiom. Berikutnya adalah dari 1 dan 2 ya. Dari 1 dan 2 ini ya, menggunakan beta implikasi, maka diperolehlah formula yang nomor 3 ya, nomor 3. Nah, kemudian yang keempat digunakan gamma ya, formula gamma dari persamaan ketiga gitu ya, sehingga diperolehlah ya persamaan yang keempat ya. Kemudian yang kelima digunakan delta ya, delta dari persamaan yang keempat ya, sehingga didapatlah persamaan yang kelima. Yang keenam digunakan alfa implikasi dari persamaan yang kelima ya, dari persamaan kelima ini ya, jadi didapatlah persamaan yang keenam. Kemudian yang ketujuh ya, digunakan persamaan alfa implikasi dari persamaan yang keenam. Baik, kita akan melihat detailnya ya, bagaimana kita membuktikan formula ini ya. Jadi yang pertama itu menggunakan formula beta implikasi. Itu formulanya adalah yang ini ya, formulanya adalah yang ini. Kalau saya bisa tuliskan ulang di sini, negasi B1 negasi B1 maka B2 itu ekuivalen dengan B1 negasi B2 atau negasi B2. Jadi di sini yang kita ubah itu adalah yang ini, formula yang ini ya, dan yang ini itu sama. Jadi itu akan dituliskan kembali seperti ini. Kemudian ada BA, predikat BA dan BA ini dituliskan kembali. Kemudian ada negasi A ya, kemudian ada negasi A, itu dituliskan kembali ya. Kemudian di sini ada A ya, A yang ini, A dan negasi BA ya. Ini akan kita ubah menggunakan rumusan yang ini ya, sehingga dari sini ini kita bisa tuliskan negasi A maka B ya, maka BA ya, sesuai dengan yang ini ya. Jadi kita ini dapat, nah ini sekarang kita dapat yang ini ya. Nah ini asalnya. Kemudian untuk yang keempat itu kita gunakan gamma ya, gamma berarti kita gunakan rumusannya, formula yang ini gamma ya. Nah di sini yang akan kita pakai yang ini ya, negasi AX universal A, predikat AX itu negasi A, predikat A konstanta A gitu ya. Jadi itu akan kita ubah. Yang kita ubah adalah yang ini ya, yang ini ya. Jadi negasi A BA ya. Ini kalau kita gunakan alpha ini ya, gamma maksud saya, gamma, maka kita akan dapatkan negasi ya, negasi dari universal AX ya, kemudian maka PX gitu ya. Nah ini
setiap ada konstanta A diganti dengan X gitu ya. Nah, karena predikat A ini tidak tergantung pada konstanta tertentu, jadi kita tuliskan apa adanya. Nah, ini kalau kita perhatikan ini sama dengan yang ini gitu ya, sama. Jadi karena sama, kita hanya perlu tuliskan sekali saja gitu ya. Jadi persamaan 3 itu kita tuliskan kembali yang ini, kemudian tadi ada negasi A dan BA. Baik, untuk yang kelima kita akan menggunakan delta ya, delta. Jadi kita menggunakan yang ini ya. Di sini ada BA yang akan kita ubah ya. Jadi kita akan pakai yang ini, formula yang ini ya. Ini kan kita gunakan ya, kita gunakan. Jadi BA di sini ya, BA itu ekivalen dengan universal X ABX ya. Jadi kita dapatkan yang ini ya. Jadi semua konstanta ini kita ganti dengan X dan kita munculkan quantifier universal. Baik, kemudian untuk yang persamaan 6 kita gunakan alpha implikasi ya. Kita pakai yang ini ya. Jadi alpha implikasi di sini A1 maka A2 itu ekivalen dengan negasi A1 atau ya di sini atau A2 ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita ubah itu adalah yang ini ya, yang ini. Berarti itu kalau kita tuliskan A negasi A atau universal AX BX ya. Ini kan bisa diubah menjadi A maka universal X BX ya, BX seperti ini. Ya, ini kita dapatkan yang ini. Oke, yang ketujuh ini kita ubah yang ini ya, yang ini tetap pakai alpha implikasi ya. Jadi saya tuliskan ulang, dia di sini adalah negasi universal X A maka BX ya, atau A maka universal X BX ya. Tentu ini akan ekivalen dengan yang ini gitu ya. Jadi di sini atau ini menjadi implikasi dan negasinya hilang.